Oke, sudah ya, udah direkod ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Oke, peserta yang masuk ada 27, nggak apa-apa kita langsung mulai ya. Untuk yang bisa menyalakan kameranya silahkan dinyalakan, tapi kalau yang sedang berkepentingan tidak apa-apa ya, di off. Hmm. Oke, eh, sebelumnya perkenalkan saya dengan Ibu Febri. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah eh, kelas Iya Bu, dengan sudah. saya. Ya, Bu. Sudah Bu. Sudah ya. Ini juga semester 4, betul? Iya, Bu. Betul Bu. Ya, betul, Bu. Ya. Karena selain akuntansi keuangan syariah, Ibu juga ngajar perpajakan sama pengantar akuntansi. Jadi teman-teman pasti sudah pernah ketemu sebelumnya ini. Ya Rahim, Ya Maliku, Ya Kudus, Ya Salamu, Ya Baik, yang Mu'min, Ya Aiminu, Ya Aziz, siapa ya yang Ya masih nyala mikrofonnya? Mustaqadir, Ya Hafizu, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qaharu, Ya Wahhab, Ya Rozaku, Ya Nah, sebelumnya Ibu Fatah, bisukan Ya semua dulu ya. Boleh ya? Alifu, Ya Khabir, Ya Dibisukan dulu aja semua, Bu, biar lebih konsentrasi, Oke. Bu. Basit, Ya Rob. Oke. Baik, teman-teman semua, karena hari ini mata kuliah kita untuk portofolio, jadi akan ada Zoom satu kali dengan Ibu, penjelasan materi, kemudian teman-teman akan mengerjakan tugas. Nah, Ibu pastikan di si akad teman-teman belum ada untuk akuntansi keuangan syariah, jadi nanti teman-teman absen manual di grup. Nah, tapi absennya karena ini teman-teman dari beberapa kelas, jadi absennya digolongkan ya, misalkan kelas C, baru absen 1, 2, 3, 4, kelas B. Nah, jadi Ibu lebih mudah untuk mensubmit data absennya ke akademik, gitu. Kemudian, eh, berkenaan tadi untuk absen, jangan lupa ya, nanti teman-teman absen di grup, tapi sesuai dengan kelasnya. Jadi nanti ditulis ada kelasnya. Kemudian nanti pemberian tugas, karena DISI akad belum ada untuk mata kuliah ini, jadi pemberian tugasnya nanti teman-teman silahkan email ke Ibu. Nanti akan Ibu share tugasnya apa dan juga alamat emailnya. Kemudian untuk materi kita pada hari ini ada akuntansi keuangan syariah. Mungkin teman-teman di semester sebelumnya sudah belajar atau mungkin baru sedikit ya, baru sedikit. Nanti akan Ibu berikan materinya yang lebih banyak. Nah, nanti akan di-share ya di grup WA. Walaupun untuk pertemuan kita Zoom hari ini adalah terbatas, Ibu akan jelaskan garis besarnya. Ibu akan share materinya. Nah, ini adalah gambaran transaksi. Sebenarnya transaksi keuangan syariah ini banyak. Salah satunya ada transaksi murabahah, kemudian ada akad salam, dan juga akad istisna. Tuh. Jadi kalau teman-teman perhatikan atau teman-teman punya rekening di bank syariah, nah, pasti itu transaksinya, jenis-jenis transaksi di sana banyak. Nah, salah satu contohnya ada transaksi murabahah. Hmm. Nah, jadi akuntansi murabahah ini berkenaan dengan sistem margin keuntungan.
Contoh untuk di perusahaan dagang. Nah, yang pertama ada konsep dasar sistem margin keuntungan. Konsep dasar sistem margin keuntungan selaras dengan sistem perpetual, yaitu transaksi yang menyebabkan perubahan barang dagangan secara langsung dicatat di akun persediaan dagang. Yang membedakan antara sistem margin keuntungan dengan sistem perpetual adalah penyajian informasinya, yaitu margin keuntungan di setiap penjualan barang dagangan itu harus diperlihatkan. Nah, jadi gini, kalau dalam akuntansi di perusahaan dagang, jika menggunakan sistem margin keuntungan dan akad murabahah, itu nanti pencatatannya dijelaskan berapa keuntungannya. Misalkan teman-teman jual sepeda. Ketika teman-teman membeli sepeda tersebut 1 juta. Nah, teman-teman pasti mengambil margin ya, keuntungan. Nah, contohlah teman-teman menjual sepeda tersebut dengan harga 1.200.000. Nanti dalam pencatatan akuntansinya, nah, jadi persediaan barang teman-teman sepedanya berkurang 1 juta, ya. Nanti, yang 200 itu harus dicatat, yaitu margin keuntungan. Jadi langsung kelihatan, oh keuntungannya 200.000 gitu. Jadi, dalam konsep dasar sistem margin keuntungan, pencatatan keuntungannya itu harus dicatat di akuntansinya, gitu. Hmm. Ini ada sistem margin keuntungan dapat diklasifikasi menjadi 2. Sistem margin keuntungan di kegiatan bisnis utama digunakan untuk mencatat transaksi barang dagangan. Yang kedua, sistem margin keuntungan di kegiatan lain. Nah, untuk mencatat transaksi barang dagangan yang merupakan kegiatan pendukung. Nah, atau sampingan perusahaan. Nah, jadi perusahaan juga pasti beberapa ya punya barang dagangan atau barang yang akan dijual selain dari kegiatan utamanya yaitu misalkan menjual sepeda, nanti perusahaan juga ada kegiatan sampingnya, contoh menjual barang lain. Nah, di sini ada nama dan karakteristik akun sistem margin keuntungan sebagai sistem pendukung. Persediaan barang dagangan merupakan aset yang menyajikan besaran barang dagangan yang terdapat di perusahaan. Contoh akun persediaan barang dagangan meliputi pembelian, retur pembelian, ongkos pembelian, penjualan, dan retur penjualan. Nah, di sini eh, teman-teman kalau belajar akuntansi, nanti ada istilahnya tadi persediaan barang dagangan. Jadi di akun persediaan barang dagangan ini berkaitan dengan stok perusahaan, berapa pembeliannya, berapa penjualan barang dagangannya, atau ada retur, misalkan teman-teman beli barang ke supplier, tapi barangnya rusak. Nah, ini harus kita retur atau kembalikan. Ini juga berkaitan dengan persediaan barang dagangan. Otomatis yang barang dagangannya tadi sudah ada stoknya, jadi berkurang karena diretur. Begitu juga dengan penjualan. Kemudian ada margin keuntungan. Merupakan akun penghasilan yang menunjukkan besarnya margin keuntungan. Berapa margin keuntungan? Yaitu antara selisih harga jual dan kos barang. Ini disebut dengan margin keuntungan. Contohnya tadi, ketika teman-teman membeli sepeda dari supplier 1 juta, kemudian teman-teman akan menjualnya dengan 1.200.000. Jadi berapa margin keuntungannya? Tentu ada di selisihnya, yaitu 200.000. Nah, contoh di sini ada sistem margin keuntungan dengan transaksi pengadaan barang. Contoh, tanggal 1 November, PT ABC membeli barang dagangan 10 unit sepeda dengan harga 1 juta. Kalau kita beli, nah ini basic ya, teman-teman ketika belajar akuntansi, ketika membuat jurnal harus tahu mana yang bertambah di debit dan mana yang bertambah di kredit. Kalau jenis transaksinya membeli barang dagangan, otomatis persediaan barang dagangnya bertambah di sisi debit. Tulis persediaan barang dagangan kita bertambah 10 juta. Dan kasnya ditulis agak menjorok ke kanan karena kasnya berkurang, itu artinya di sebelah kredit, berkurang 10 juta. Nah, kemudian pada tanggal 3 November membayar biaya pengiriman. Nah,
Kalau sistem margin keuntungan, biaya kirim juga dimasukkan ke persediaan barang dagangan. Jadi ditulis persediaan barang dagangannya 200.000, kasnya berkurang 200.000 karena sudah untuk membayar biaya pengiriman. Contoh lagi, pada tanggal 3 November mengembalikan 1 unit sepeda karena mengalami kerusakan. Nah, 1 unit sepeda harganya 1 juta. Jadi kita tulis kasnya di sebelah kiri atau sebelah debit karena kas kita bertambah. Karena kita mengembalikan otomatis uangnya kembali. Sebesar 1 juta dikurangi, kreditnya ada persediaan barang dagangan karena tadi barang dagangannya berkurang sebesar 1 juta. Itu ketika ada retur. Nah, kemudian pada tanggal 4 November, membeli barang dagangan. Ini sama seperti tadi, berarti persediaan barang dagangnya bertambah, kemudian kasnya juga berkurang, yaitu di sisi kredit. Kemudian yang ketiga, sistem margin keuntungan transaksi penjualan barang dagangan. Contoh tanggal 10 November menjual barang dagangan tipe sepeda gunung 1.400.000. Nah, kosnya waktu beli 980.000. Dari mana? Karena harga belinya 1 juta, angkut pembeliannya adalah 20.000. Jadi tinggal ditulis di sini kasnya, persediaan barang dagangan, dan juga margin keuntungannya berapa. Jadi intinya, nih teman-teman perhatikan di slide ini. Nah, tanggal 11 November contoh, menerima retur 1 unit sepeda karena sepedanya misalkan rusak jadi dikembalikan. Nah, jadi ketika dikembalikan, persediaan barang dagangan kita bertambah karena ada pengembalian. Kemudian margin keuntungannya juga di debit karena kita nggak jadi dapat untung karena ada pengembalian dari si pembeli. Begitu juga dengan kasnya. Kasnya kita tulis berkurang karena tadi kita sudah menjual tapi dikembalikan oleh si pembeli. Jadi kasnya berkurang 1.400.000. Kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman belajar di dasar-dasar akuntansi, membuat jurnal umum, itu biasanya tidak ada tulisan margin keuntungan. Hanya ada persediaan barang dagangan dan juga kas. Tapi kalau sistem akadnya murabahah, teman-teman harus menulis berapa margin keuntungannya. Gitu. Nah, ini salah satu contoh lagi. Ini juga sama transaksinya dengan slide sebelumnya, tapi ini karena si pembelinya adalah hutang, jadi ditulis piutang dagang. Nah, ini juga teman-teman harus bisa membedakan ya, apa arti utang dan juga piutang. Kalau utang, kita punya utang ke supplier. Nah, itu kita berarti utang dagang. Tapi kalau pembeli-pembeli kita yang berhutang ke kita, itu disebut dengan piutang dagang. Oke, di sini ada karakteristik utama transaksi murabahah. Nah, karena ini kan salah satu jenis transaksi akuntansi keuangan syariah ya, yaitu murabahah. Yang pertama, transaksi jual beli barang. Pihak yang terlibat adalah pembeli dan penjual dalam arti sesungguhnya, bukan sebatas perantara. Nah, jadi karakteristiknya transaksi jual belinya itu tidak ada perantara, harus antara pembeli dan penjual secara langsung. Yang kedua, ada pengungkapan kos, harga perolehan barang. Penjual berkewajiban mengungkapkan kos barang yang diserahkan kepada pembeli. Nah, ini yang kedua, yang paling membedakan dengan transaksi pada umumnya. Ketika teman-teman mungkin menjual barang, pasti teman-teman tidak akan memberitahukan ya berapa kosnya atau berapa kita membeli barang tersebut. Tapi dalam transaksi murabahah, kita harus mengungkapkan kita kosnya sekian dan mengambil keuntungan sekian. Apakah transaksi ini memang diterapkan? Nah, kalau teman-teman perhatikan ke bank syariah, contohnya
mungkin teman-teman akan akad KPR dengan bank syariah, membeli rumah ya. Nanti bank syariah di surat perjanjian, teman-teman perhatikan, pasti akan diungkapkan berapa bank syariah memperoleh harga rumah tersebut. Misalkan bank syariah membeli rumah dari si A 200 juta. Nanti ditulis juga di eh, secara tertulis ditulis harga perolehannya 200 juta, margin keuntungannya 100 juta ini misalnya. Jadi berapa Bank Syariah menjual 300 juta. Nah, ini kalau teman-teman belajar bisa diperhatikan dalam transaksi, contohnya akad KPR, pasti di situ tertulis berapa bank memperoleh harga rumah dari si pembeli, dari si penjual, kemudian berapa bank menjual kepada nasabahnya. Ada margin keuntungannya akan diperlihatkan. Ini poin yang kedua. Yang ketiga, penetapan margin keuntungan. Pembeli dan penjual sepakat margin keuntungan. Dalam hal ini sepakat biasanya karena kita sudah membaca sebagai nasabah, oh bank mengambil 100 juta. Itu bank juga eh, tentu sudah menjelaskan atau secara tertulis. Nah, ketika kita sudah ACC sama-sama tahu bahwa harganya sekian, baru dilakukan akad di awal murabahah, di awal ya, awal akad murabahah. Diskon pembelian. Nah, dalam pernyataan standar akuntansi keuangan ya, diskon dalam bentuk apapun dari pemasok. Nah, diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi, komisi dalam bentuk yang diterima terkait pembelian barang. Harga kesepakatan terdiri dari kos barang dan margin keuntungan, serta ada diskon pembelian. Penjual dan pembeli perlu menyadari bahwa transaksi murabahah harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas syariah. Dengan demikian, transaksi murabahah dapat meningkatkan ukhuwah, menegakkan prinsip dan menjaga kemaslahatan. Nah, penjual dapat memberikan potongan murabahah kepada si pembeli. Nah, contohnya nih, bank memberikan potongan kepada nasabah. Potongan murabahah diperlakukan sebagai pengurang dari margin keuntungan. Jadi bukan mengurangi kosnya, tapi margin keuntungan si bank berkurang karena memberikan diskon kepada si nasabah. Pemberian potongan harus inisiatif dari penjual, jadi bukan merupakan kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Jadi dalam transaksi murabahah, ketika ada pemberian potongan, itu berasal dari si penjual, ataupun kalau di bank syariah berasal dari bank syariah sendiri. Penjual dapat mengenakan denda jika pembeli tidak dapat menyelesaikan kewajibannya. Denda dapat diberlakukan hanya jika terdapat bukti kuat bahwa adanya kesalahan. Nah, dan seharusnya ketentuan denda itu harus tercantum secara eksplisit di akad murabahah. Nah, kalau denda ini harus ada tercantum ya secara eksplisit di akad di awal berapa denda yang akan dikenakan jika contohnya nasabah tidak menyelesaikan kewajibannya. Tapi dengan catatan benar-benar itu adalah kesalahan dari si nasabah. Ini contoh transaksi murabahah. Nah, tanggal 2 Januari, Tokonata membeli tunai 1 mesin ketik dengan harga 2 juta, menyepakati margin keuntungannya 200.000. Nah, di sini ditulis persediaan barang dagangnya otomatis bertambah karena beli barang 2 juta. Kasnya berkurang 2 juta. Tanggal 3 membeli 1 mesin fotokopi, margin keuntungan 6 juta. Pengeluaran langsung dibayar. Nah, ini sama. Intinya dengan transaksi yang awal tadi, ketika ada transaksi, margin keuntungannya diperlihatkan. Nah, tuh, lihat di paling terakhir ini, di ujung, contohnya ketika Tokonata menyerahkan 1 mesin ketik. Nah, contohnya Tokonata ini menjual mesin ketik. Nah, kasnya otomatis bertambah, yang berkurang adalah persediaan barang dagangannya
Dan juga yang bertambah lagi adalah margin keuntungan. Ini juga contohnya sebagai rasa syukur. Toko Nata ini memberikan potongan kepada si pembelinya. Nah, ini atas inisiatif dari si penjual, bukan dari si pembeli yang minta potongan. Nanti ditulis pencatatan akuntansinya, margin keuntungannya 50.000, yang berkurang adalah kasnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, intinya dalam akuntansi transaksi murabahah adalah dengan memperlihatkan margin keuntungan. Contohnya tadi di bank syariah ketika ada akad, secara tertulis akan ditulis berapa harga perolehan, contohnya rumah, nanti berapa margin keuntungannya, itu disepakati antara bank dan nasabah secara tertulis. Jadi kalau teman-teman akan membedakan murabahah, kemudian di sini ada salam. Nah, untuk murabahah intinya adalah transaksi dengan menampilkan margin keuntungan, gitu. Kemudian di sini ada konsep dasar akad salam. Akad salam merupakan transaksi jual beli syariah dengan ketentuan bahwa pembeli membayar terlebih dahulu atas barang yang dipesan. Nah, bagi penjual, akad salam memungkinkan pemenuhan pesanan tanpa harus dibebani dengan masalah pendanaan. Sedangkan bagi pembeli, akad salam merupakan cara yang tepat untuk meyakinkan bahwa perolehan barang tersebut di masa yang akan datang tepat waktu. Jadi kalau tadi murabahah yaitu dengan menampilkan margin keuntungan, kalau transaksi akad salam ini, transaksi jual belinya, ini harus dibayar di awal. Jadi transaksi jual beli pesanan tapi dibayar di awal. Nah, terdapat 4 hal yang harus ada dan menjadi dasar dari akad salam. Yang pertama, harus ada penjual dan pembeli. Kemudian jelas barang yang dipesan. Yang ketiga, pembayaran yang dilakukan sebelum barang diterima. Jadi pembayarannya di muka. Nah, jadi yang mencirikan ini adalah transaksi akad salam. Tadi karakteristiknya yaitu transaksi pesanan tapi dibayar di muka. Kemudian yang keempat, ada penyerahan ijab dan kabul barang pesanan. Transaksi akad salam berdasar standar akuntansi. Di sini ada menurut pernyataan standar akuntansi ya, keuangan syariah. Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh si penjual. Tapi pelunasannya dilakukan oleh pembeli saat akad disepakati, tentu dengan syarat-syarat tertentu. 3 karakteristik utama transaksi salam. Yang pertama, merupakan transaksi jual beli barang. Nah, pihak yang terlibat harus antara penjual dengan pembeli, bukan adanya perantara. Yang kedua, berdasarkan pesanan. Terdapat tenggang waktu antara akad jual beli dan pengiriman barang pesanan. Tentu ya, ketika kita pesan barang harus ada tenggang waktunya karena si penjual harus bisa memproduksi barang tersebut. Yang ketiga, pembayaran atas harga kesepakatan dilakukan di muka. Nah, pembeli melunasi harga kesepakatan di awal akad sebelum barangnya diterima. Jadi ini karakteristik utamanya tadi, penjual dan pembeli juga secara langsung terlibat, bukan adanya perantara. Kemudian ada waktu tenggang karena si penjual harus bisa memenuhi barangnya. Kemudian untuk pembayarannya jelas bahwa akad salam ini pembayarannya dilakukan di awal. Harga kesepakatan dan metode pembayaran. Nah, harga kesepakatan transaksi salam adalah nilai wajar, yaitu suatu jumlah yang dapat digunakan untuk mengukur aset yang dapat dipertukarkan melalui suatu transaksi yang wajar, melibatkan pihak-pihak yang berkeinginan memiliki pengetahuan memadai. Jadi, dalam transaksi salam, harga kesepakatan dan metode pembayarannya tentu untuk segi harga adalah sebesar nilai wajar. Nah,
Contoh, transaksinya, penjualan lemari ya. Nah, itu ya harus disesuaikan dengan nilai wajar yang ada di pasaran, berapa pasaran harga lemari tersebut. Untuk spesifikasi barang, perjanjian, dan pelaksanaan, barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum. Contohnya spesifikasi teknis, kualitas, kuantitas. Contohnya tadi misalkan lemari, jadi dari bahan kayu apa, jadi jelas kualitasnya, kemudian kuantitasnya berapa itu harus jelas. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat ya ini salah ketik. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab. Ya, jadi poin yang pertama, harga kesepakatan sesuai nilai wajar. Kemudian spesifikasi barang harus sesuai jelas spesifikasi teknisnya, kualitasnya, kuantitasnya, potongan, penambahan, dan denda. Nah, penjual juga dimungkinkan memberi potongan kepada pembeli sebagai rasa syukur diberi kemudahan dalam transaksi. Nah, contoh transaksi, toko ABC melakukan transaksi salam, memesan 20 unit komputer. Spesifikasi telah dituangkan secara lengkap di akad. Nah, kita menulisnya karena kita di sini toko ABC ini melakukan pemesanan, kemudian dibayar di awal. Jadi kita sebagai si penjual, kas kita bertambah. Di situ 4 juta kali 20 ada 80 juta. Yang kreditnya adalah 80 juta di utang salam. Kenapa disebut utang? Karena barangnya belum siap. Nanti ketika barangnya sudah siap, utang salam ini kita pindah atau kita debitkan. Itu contohnya transaksi salam. Jadi, kalau merubah dengan menampilkan margin keuntungan, transaksi salam yaitu dengan, transaksi penjual beli tapi dilakukan di awal pembayarannya. Berbeda lagi dengan konsep dasar istisna. Nah, akad jual beli pemesanan dengan spesifikasi tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal ini, pembeli memesan suatu produk, entah itu industri, kerajinan tangan, dan menyediakan barang, pembayaran bisa di muka atau menggunakan kredit. Nah, jadi untuk konsep dasar istisna ini ada jual beli, tapi dengan spesifikasi tertentu. Nah, dan pembayarannya tidak harus dilakukan di awal karena bisa menggunakan kredit. Rukunnya jelas harus ada pemesan, penjual, ada barangnya, dan juga ada ijab kabul. Nah, transaksi istisna berdasarkan standar akuntansi. Jelas tadi antara penjual dan pembeli tidak ada perantara. Berdasarkan pesanan ada tenggang waktunya. Nah, ini yang mencirikan dibandingkan dengan transaksi lainnya karena dalam transaksi ini ada spesifikasi khusus. Jadi, penjual melakukan produksi tapi, untuk memenuhi barang dengan spesifikasi tertentu. Harga kesepakatannya harus sesuai dengan nilai wajar. Nah, spesifikasi barang sesuai dengan perjanjian. Nah, kriteria barangnya memerlukan proses pembuatan sesuai dengan spesifikasi pemesanan, bukan produksi massal. Nah, jadi kalau teman-teman nanti perhatikan dalam transaksi istisna, ini adalah transaksi untuk produk, tapi bukan produk massal. Jadi spesifikasinya tertentu khusus. Harus diketahui karakteristiknya, spesifikasi, kualitas, dan kuantitasnya. Jika ada potongan atau penambahan denda, nah, penjualan istisna ini harus merupakan inisiatif dari penjual untuk memberikan potongan. Dari sisi pembeli, juga dapat memberi tambahan pembayaran, misalkan karena puas bahwa barang yang dibuat sesuai dengan pesanan ini dari sisi pembeli juga bisa melebihkan harga dari kesepakatan karena sudah merasa puas. Jadi menambahkan ke penjual. Nah, ini slide-nya sudah berakhir. Ini gambaran umum beberapa jenis transaksi keuangan syariah.
Sebenarnya, untuk masing-masing transaksi ini contohnya banyak sekali, tapi nggak apa-apa nanti akan Ibu share materinya, slide-nya banyak, nggak cuma ini, nanti akan Ibu share di, WA ya, di WA. Mhm, mhm. Nah nah, oke ya, teman-teman semua nanti, jangan lupa untuk absen. Mmm. Absen di grup WA sesuai dengan kelasnya masing-masing, dan pemberian tugas akan Ibu share juga di WA, nanti teman-teman upload bukan upload ya, kirim jawaban karena ini tidak melalui si akad, kirim jawabannya melalui email, nanti juga akan Ibu share di grup WA. Jadi setelah Zoom ini berakhir, kita akan, lanjutkan tadi untuk absen, tugas, dan juga, alamat email serta jangka waktu penyelesaian tugas akan di-share di WA ya. Mmm. Oke ya, baik teman-teman semua, kita lanjutkan di grup WA untuk absen dan juga pemberian tugasnya. Baik, Bu. Oke ya? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Terima sami-sami kasih, ya. Bu. Nah, nanti yang record tadi di-share ya di grup WA. Tadi ada Nurjanah ya? Mana ya? Baik, Bu. Oke. Nah, oke teman-teman semua ya. Terima kasih atas, waktunya untuk bisa mengikuti Zoom hari ini. Di pagi ini untuk teman-teman yang berpuasa juga, semoga, masih selalu semangat ya untuk menjalankan ibadah puasa di bulan ini, dilancarkan juga puasanya, dan juga Amin. untuk, tugasnya semoga Amin. juga teman-teman diberikan kemudahan dalam dalam mengerjakan tugas. Bu, jangan Amin. susah-susah, Bu. Amin, Tugasnya, Bu. Bu. Enggak ya, insya Allah, materinya, karena Ibu akan share PowerPoint-nya, biasanya jawabannya ada di PowerPoint. Jadi nanti teman-teman bisa membaca PowerPoint-nya untuk bisa menjawab soal. Ya, Bu. Baik, Bu. Bu, Makasih, terima Bu. kasih. Pikirannya terbagi-bagi sama baju lebaran, Bu. Oke. Jadi, mumpung ini masih ada waktu ya, teman-teman mudah-mudahan bisa mengerjakan tugasnya sesuai tepat waktu. Tentu sebelum lebaran ya deadline-nya ya. Jadi nanti teman-teman bisa fokus untuk berlebaran karena tugasnya sudah selesai. Baik, Bu. Siap, Oke. Ibu. Oke, baik. Ibu akhiri ya Baik, pertemuan Bu. hari ini. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan silakan di grup. Setelah ini teman-teman absen, nanti Ibu akan share materi dan juga tugas dan juga alamat email serta deadline waktu, penyelesaian tugas. Baik, semoga Baik, Bu. Amin. teman-teman semua sehat. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama ya dilancarkan, urusannya dan juga kegiatannya. Ibu Amin. akhiri Amin. pertemuan pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke. Amin.
Iya, Bu.